Nah, kita mulai aja ya. Tolong dibuka itunya ya. Kita mulai kuliah kita. Masuk kita ke materi baru. Si Memu dia ada ngantar orang tua katanya ya. Jadi kita bertiga aja nih. Kita langsung aja ke materi baru. PLTD sekarang ya. Pembangkit listrik tenaga diesel sekarang kita masuk. Sekarang kita masuk ke PLTD ya. Ini adalah salah satu pembangkit listrik yang pembangunannya tidak terlalu memerlukan tempat khusus ya. Cuma daya yang dihasilkannya ini adalah termasuk dari pembangkit dibandingkan dengan pembangkit yang lain itu adalah lebih kecil ya. Makanya pembangkit listrik tenaga diesel digunakan untuk daerah-daerah terpencil yang susah dapat jaringan listrik atau nanti untuk cadangan di industri ya, dan untuk beban puncak kalau di penyedia tenaga listrik. Nah, ini adalah satu-satunya pembangkit yang menggunakan pembakaran dalam ya, atau disebut juga dengan internal combustion engine. Mesin minyak dan mesin gas yang disebut dengan pembakaran dalam karena dia pembakaran di dalam piston ya. Dari mesin pembakaran bahan bakar tersebut adalah mesin ya, hasilnya akan membentuk aliran kerja atau tenaga mekanik. Sedangkan pada turbin gas dan uap itu terjadi di ruang lain ya, lalu dia menggerakkan. Jadi dia di dalam mesin itu sendiri pembakarannya. Nah, sehingga ukuran tidak bisa terlalu besar ya. Tapi sekarang sudah ada juga ya yang dari itu pembangkit listrik diesel yang cukup besar ya, yang bisa portable, cuman dia geraknya dengan kapal ya. Jadi mesin-mesin minyak tadi ya, mesin gas, keluarga hampir sama ya dengan dalam prinsip operasinya. Jadi mesin mengubah dari energi kimia, ini dia energi kimia pembakaran tersebut ya, ke dalam bahan bakar ke dalam menjadi energi mekanik atau energi gerak. Jadi kita lihat ini nanti simulasinya ya. Jadi mesin minyak ini sama ya, diesel ataupun bahan bakar bensin ya. Jadi ada dua nanti. Ada perbedaannya nanti ya. Jadi dia ada silinder tempat piston ya, di mana bahan bakar dan udara yang diterima dan pembakaran terjadi. Nah, pembakaran tersebut nanti akan menggerakkan pistonnya. Ini dia piston. Di dalam bakar tersebut karena ada pembakaran terjadi tenaga panas, dia akan menggerakkan piston. Nah, supaya piston bergerak terus, berarti perlu pasokan udara dan bahan bakar ke dalam silinder tersebut. Satu silinder dan pistonnya ya. Dan nanti dengan terjadi pembakaran, piston akan dipaksa untuk bergerak. Nah, bergeraknya piston nanti akan dihubungkan ke as sehingga memutar sumbu ya. Jadi nanti dia akan menghubungkan penggerak atau poros engkol ya, yang mengkonversi gerakan turun naik atau reciprocating tadi jadi gerak berputar. Nah, piston kan turun naik itunya ya. Nanti dia dihubungkan ke as, jadi nanti gerakan berputar. Karena bersama dengan kaki kita waktu mesin jahit ya, mesin jahit manual ya. Nanti juga gerak maju mundur doang ya, tapi nanti menggerakkan mesin jahit berputar 360 derajat. Nah, ini juga seperti itu nanti dia. Jadi nanti ada pembangkit ini ya, 4
bedanya nanti yang kita bahas. Nanti penghubung beban dan penggerak mesin atau generator listrik. Nah, setelah as tadi ya, ini as tadi setelah menghubungkan ke as, gerak berputar ya udah, itu sudah bisa menghasilkan listrik. Nah, yang bergerak ini yang akan memerlukan energi. Yang baru nanti ada katup yang sesuai atau port untuk mengendalikan aliran bahan bakar, udara, atau gas buang. Karena tidak ada pembakaran yang sempurna 100%, pasti ada sisanya ya. Nanti ada bahan bakar, udara yang komposisi yang tepat ya, sehingga terjadi pembakaran. Ini juga sama dikabutkan juga ya, di spray. Itu bukan bahan bakar yang mengalir seperti cairan, di spray seperti gas. Jadi dia ada sistem pengapian. Ada dua. Di sel dia tidak pakai pengapian nanti. Tidak ada busi ya di sel. Nah, karena yang bergerak pasti ada sistem pelumas ya. Tidak nanti di aus. Sistem pelumas, ya, karena pembakaran pasti ada juga sistem pendingin. Karena nanti pada satu sisi ya kita menginginkan panas yang tinggi untuk menggerakkan piston tadi ya di dalam silinder. Tetapi dalam sisi lain material tersebut juga ada batasnya. Dia perlu pendingin. Itu gunanya pendingin tadi ya. Padahal dari sisi energi kita ada rugi sebenarnya. Nah, kita perlu udah dipanaskan kok didinginkan lagi. Nah, karena perlu pendingin juga. Seperti juga di tungku saja kan. Tungku perlu pendingin kan. Kalau tungku bahan bakar padat. Kalau PLTU. Nah, itu perlu pendingin juga. Ini juga apalagi ini bahannya dari metal. Ruang bakarnya tersebut ya. Sehingga perlu didinginkan. Didinginkannya ada dua. Dengan air dan nanti dengan oli gitu ya. Nah, kemudian baru dia dihubungkan ke generator ya. Nah, ke porsi generator sudah. Nah, ini kecepatannya bisa lebih mudah diatur ya. Kecepatan piston dibandingkan dengan uap. Nah, ini ada dua jenis mesin bakar dalam ini ya, atau internal combustion ini. Yang pertama adalah mesin bensin, yang kedua mesin diesel. Mesin bensin tadi yang dia memerlukan busi atau matok api tadi, matik api. Jadi dia membutuhkan campuran gas dan udara dan mengkompresnya kemudian menyatukan campuran dengan percikan api. Untuk mendapatkan percikan api kan perlu seperti busi ya. Terus sekarang udah gunakan elektrik ya, injectionnya pakai elektrik. Jadi diatur percikan api serta penyemprotan udara dan bahan bakarnya. Nah, sedangkan mesin diesel, berarti kan kalau bensin kan membutuhkan campuran gas tadi ya, gas itu adalah bahan bakar yang sudah dikabutkan ya, gas. Bukan gas kan ini, tapi bahan bakar yang sudah dikabutkan, kompres. Dan percik api jadilah pembakaran. Pembakaran akan menyebabkan di dalam ruangan tertutup ya akan menyebabkan tekanan. Nah, tekanan itu akan menggerakkan piston. Nah, piston bergerak tentu dia akan berkurang, disemprot lagi, dan bakar lagi, bergerak lagi, dan seterusnya. Dia kan mesin diesel hanya membutuhkan udara dan mengkompresnya. Dia menyuntikkan bahan bakar ke udara dikompres. Kalau tadi dia campuran gas dan udara dikompres ya. Sedangkan sini tidak, udaranya yang dikompres, kemudian disuntikkan ke bahan bakar, bahan bakar tadi ya, ke udara dikompres tadi. Jadi tidak ada businya. Jadi karena udara dikompres dia akan panas, semakin tinggi kompres, sehingga kompresan antara mesin bensin dan diesel jauh lebih tinggi kompres diesel karena dia tidak ada untuk mematikan apinya ya, atau jadi dia langsung karena panasnya udara tadi ya, karena bahan bakar yang sudah diuapkan tadi ya, yang dikabutkan tadi, yang jadinya pembakaran. Jadi kompresnya harus lebih tinggi dibandingkan mesin bensin. Udaranya sangat panas, dicampur bahan bakar akan terjadi pembakaran secara spontan. Nah, ini kelemahannya
pada suhu tempat-tempat yang dingin, nah ini bisa bermasalah nanti. Karena ruang kompresnya kan sama ya, nggak mungkin dia ditukar-tukar. Sedangkan udara yang masuk adalah udara yang dari luar biasa kan, udara sekitarnya. Jadi kalau lebih dingin dengan kompres yang sama tentu panasnya akan berkurang sehingga nanti akan susah nyala. Nah itu ada nanti tambahannya, jadi ada pemanasan. Jadi udaranya dipanaskan dulu sebelum dikompres untuk di daerah-daerah dingin gitu ya. Nah, makanya mesin darah dingin, kalau mesin zaman dulu itu susah nyalanya, pemanasan. Bensin kan langsung, karena dia percikan apinya ya, pakai busi. Nah, ini perbandingannya. Kalau bensin itu kompresnya adalah 8:1 sampai 12:1. Artinya jika ukurannya 1 liter itu dikompres 12 kalinya, jadi 1/12 gitu ya, sehingga dia akan sangat panas. Sedangkan mesin diesel sampai 25:1. Ya, 3 kali lipat ya. 14 dengan 8 itu 20 lebih. 12 20 kali lipat lebih ya kompresnya. Karena dia tidak ada pembangkit apinya ya. Sehingga nanti dia akan lebih efisien ya. Nah, untuk pembangkit tenaga listrik tidak digunakan orang dengan mesin. Ada desain ini tenaganya lebih kuat ya. Kuat. Kompornya lebih panjang untuk bisa. Dan bahan bakarnya juga lebih murah dibandingkan dengan bensin. Kalau mesin bensin umumnya menggunakan pengangkutan atau karburasi atau karburator gitu ya, di mana udara dan bahan bakar dicampur jauh sebelum udara masuk mesin atau diinjeksi ke bahan bakar pintu atau bahan bakar sebenarnya ke dalam pistonnya. Ya. Di mana bahan bakar disuntikan sesaat sebelum asupan tap atau di luar silinder. Di luar silindernya dia dicampurnya. Sedangkan mesin diesel menggunakan injeksi bahan bakar langsung ke dalam bahan bakar. Jadi udaranya dikompres dulu, baru disemprotkan ke dalam piston yang berbarengan dengan bahan bakar. Nah, udaranya panas, bahan bakarnya kabut, yang sudah dibakar. Sedangkan mesin bensin tidak. Dia dikompres di luar, baru disemprotkan ke dalam. Sehingga dia perlu pemutih api atau disebut busi. Mesin diesel tidak memiliki busi. Nah, busi itu adalah mesin bensin. Nah, asupan udara, gimana caranya? Ya dengan asupan udara dan mengkompresnya. Kompresnya jauh lebih tinggi tadi ya. Kemudian menunjukkan bahan bakar langsung ke ruang bakar atau direct injection. Jika tidak dikompres dulu bahan bakar dengan udara atau bensin, baru disemprotkan ke ruang bakar dan dipicu dengan busi api. Jadi panasnya dari mana dapatnya? Ya panasnya dari udara yang terkompres. Kompresnya akan lebih panas. Nah kenapa? Karena dia makin disempitkan gitu ya, kan dia akan panas. Jadi juga dengan orang-orang, umpamanya dalam satu ruangan kalau 2 orang masih ada, masuk 10 orang itu makin panas kan, masuk 100 orang akan panas. Jadi kompres menyalakan bahan bakar di dalam mesin diesel. Kan injektornya pada mesin diesel itu lebih kompleks ya dibandingkan dengan bensin. Sudah banyak nanti masih pengembangan diesel, sehingga mesin diesel sekarang akan lebih ini lagi ya, mungkin mendekati dengan mesin bensin. Karena dia tidak punya mesin. Nah, injektor ini harus mampu menahan suhu tekan di dalam silinder yang masih memiliki bahan bakar di dalam kabut. Injektornya itu tempat bahan penginjeksinya ya harus tahan panas. Nah, kan kalau bensin tidak kan, karena dia di luar dikompres dikeluarkan. Sehingga nanti pada saat mendapatkan kabut di dalam bakar tadi ya, sehingga apa juga menjadi masalah, sehingga nanti beberapa mesin diesel menggunakan kabut khusus. Kalau disebut juga ruang plat pembakaran. Lain ya mengaduk udara di ruang bakar atau meningkatkan proses pengapaian. Tujuannya itu pemanasan. Perbedaan utamanya antara mesin diesel dan gas adalah gas ini masih bensin tadi yang dibuatkan ya. Karena proses injeksinya. Menggunakan mesin mobil menggunakan injeksi atau komparator daripada injeksi langsung. Nah, diesel dia injeksi langsung.
mesin mobil, itu semua bahan bakar tersebut dibuat ke dalam silinder selama penjambaran asupan atau bahan bakar tadi ya, kemudian dikompres. Nah, kompresi campuran bahan bakar dan campur udara membatasi rasio kompresi mesin. Jika kompresi udara terlalu banyak, bahan bakar campuran atau udara spontan akan menyebabkan ketukan atau knocking atau mesin kok ketok-ketok di sini ya, itu berbahaya. Jadi rasio itu harus hati-hati ukurannya. Ya kan? Sebuah mesin diesel hanya mengkompresi udara sehingga rasio kompresi jauh lebih tinggi. Nah, kalau bensin kan dia kompres udara dan bahan bakar. Sedangkan diesel hanya udara saja yang dikompres. Bahan bakarnya hanya di spray, ya, dijadikan kabut. Jadi nanti rasio kompresi jauh lebih tinggi, kan? 2 kali lipat lebih kompres diesel dibandingkan dengan kompres. Tidak ada terjadi ketokan atau knocking tadi ya, karena dia hanya udara saja, pamer knock ya. Itu kalau campur udara dan yang lainnya, seperti nanti di pembangkit air juga ada knocking itu di dalam silinder tabung airnya itu nanti ya. Ada campuran udara dan bahan lain, udara dan bahan bakar di bensin. Di diesel tidak ada, karena yang dikompres hanya bahan bakar udara saja. Jadi semakin tinggi rasio kompresinya, semakin besar daya yang dihasilkan atau kekuatan dihasilkan. Tapi ada batasnya juga ya. Makin lagi dia tidak akan makin turun. Kemudian ini biasanya generasi terbaru ini beberapa mesin diesel mengandung tubuh bakar cahaya atau dari yang semacam. Tujuannya adalah pada saat udara dingin, dia dipanaskan dulu. Nah, seperti saya bilang tadi, ruang kompresnya kan tetap. Jadi jika udara sama udara suhu 35 derajat gitu ya, masuk di kompres, dia akan menjadi kebakaran. Tapi kalau suhunya menjadi 10 derajat atau 5 derajat itu nggak bisa. Kompresnya tetap. Jadi walaupun dikompres maksimal, dia tetap tidak akan terbakar karena dia kurang panas. Nah, perlu pemanasan dulu. Ini ya steker tadi. Ini biasanya digunakan untuk di daerah ini, terutama di daerah itu ya subtropis pada musim ini. Nah, kalau di kita ya paling di daerah pegunungan nanti ya. Sehingga dia perlu pemanasan dulu. Nah, kalau udah panas baru udaranya dikompres. Sehingga nanti akan mengakibatkan biasanya pembakaran. Steker cahaya itu ada seperti kita bahan untuk rebus air itu ya. Listrik kalau panas. Ini dari mana panasnya? Kalau mesin menyala itu dari aki. Ya. Sehingga nanti kawannya panas, udara sekarang akan panas kan, baru udara yang sudah panas tadi yang dikompres. Karena udara di sekitarnya dingin. Kalau di udara normal itu tidak diperlukan. Sekarang sudah menggunakan sistem komputerisasi ya, untuk kontrolnya lebih mudah. Tapi tetap perlu sumber panasnya ya. Kalau komputernya ada, sumber panasnya nggak ada, nggak bisa. Kenapa diesel direkomendasikan untuk pembangkit ya? Umurnya panjang. Nah, istilahnya orang kan bisa bandel ya. Ya. Makanya untuk truk itu, nah itu truk itu sebagian besar itu diesel ya. Diesel. Truk bus itu jarang yang menggunakan bensin. Pertama umurnya panjang. Di kendaraan kontainer itu 18 mampu beroperasi sampai 1000 mil. 1000 mil itu kan lebih dari 1 kilo ya. 1 juta mil. Sebelum turun mesin ini. Nah, itu tidak akan sanggup digunakan oleh mesin bensin. Sehingga truk itu, kontainer itu biasanya menggunakan diesel. Sehingga pembangkit listrik juga seperti itu, umurnya panjang. Ya bahkan lebih murah ya dibandingkan dengan bensin. Sehingga nanti biaya per kWh-nya nanti per kilo lebih murah. Kemudian biaya pemeliharaannya lebih rendah. Tidak ada ya masalahnya tadi kan tidak ada busi itu membersihkan api. Sekarang elektronik pembakaran elektronik ya tidak ada. Sehingga dia lebih bandel ya. Sehingga dapat diandalkan untuk beban-beban berat.
Dan kalau dulu kan memang bensin, diesel itu dengan bensin itu kan jauh lebih berisik ya. Diesel itu lebih berisik daripada bensin. Tapi sekarang udah jauh lebih ini ya, walaupun jika dibandingkan dengan bensin tetap kalah ya bensinnya. Biaya bahan bakar yang dihasilkan untuk operasi motornya sebesar biasanya 30% sampai 50% kurang dari gas. Jadi kemudian mesin diesel yang bertenaga air ya dengan 1.800 rpm bisa beroperasi rata-rata 12.000 sampai 30.000 jam sebelum perawatan diperlukan. Ingat saya itu berarti dia kutub ininya 4 nanti ya, jadi 3.600 rpm. Jadi dia nanti genset generatornya perlu kutub 4 180 1.800 ya. Nah kan kalau yang unit gas atau bensin tadi untuk sama ya dengan pendingin air dengan total 1.800 operasinya hanya 6.000 sampai 10 jam. Ya. Ini sampai 30 sampai 3 kali ya, 2 sampai 3 kali lipat. Bisa itu. Operasinya dengan daya yang sama ya. Sedangkan untuk ya 3.600 rpm berarti nanti itu cukup generatornya tutup ya. Overall-nya malah lebih hanya 1.500. Kenapa? Ini jauh lebih tinggi gitu kan. Tapi nanti ya apa namanya fullnya generator cukup 2. 4. Jadi umur ininya cepat. Karena unit gas itu akan lebih panas ya. Itu ukuran atas kritis thermal unit. Ya nanti ukurannya lebih pendek. Dan di mana pembangkit diesel itu pembangkit listrik itu digunakan. Ya bilang tadi ya, di mana pasokan atau air tidak tersedia. Salah ya. Dan daya menghasilkan kecil, darurat, jadi pulau-pulau gitu ya. Dan untuk standby di pasokan pembangkit, atau kegiatan di luar. Dan untuk kapasitasnya itu dari 100 horsepower ya, 500 horsepower. Jadi 1 horsepower itu kan 750 kilo ya. Watt ya. Karena unit diesel ini jika digunakan untuk pembangkit itu lebih handal ya. Dipakai bahannya lebih lama dibandingkan pembangkit lain. Prinsip kerjanya mirip ininya ya, nanti saya simbolkan simulasinya nanti ya. Ini adalah siklus termodinamika tadi dari PV ya, itu tekanan, itu kecepatannya ya, siklusnya. Ini ada berbeda pembakaran silinder yang dilebatkan, isi silinder yang dikompresi, gitu ya, kemudian beban pembakaran, pembaning, tekanan mendorong piston supaya bergerak. Kemudian pasti ada pembakaran tidak 100%, maka ada gas buang. Nah, gas buangnya jauh lebih sedikit dibandingkan batu bara. Ya. Tapi tetap lebih dan siklusnya nih. Yang gas tentunya siklus berdasarkan penemuannya ya. Carnot, diesel gitu ya. Terus auto, terus Starling,
Starlink-nya ada pembakaran luar pada Starlink engine, siklus piston dan siklus ganda, beberapa siklusnya. Nah, ini pembakaran dalam itu ada dua jenis pembakaran otak atau mesin dua tak. Nah, yang dua tak ini jarang sekarang. Jadi ada dua jenis ya. Nah, yang sekarang yang banyak itu adalah mesin dua tak. Karena mesin dua tak itu lebih apa namanya terhadap lingkungan, lingkungan. Motor itu deh ya, air acting itu mesin bakar, langkah pembakaran mesin yang apa itu bahan bakarnya campuran bensin dengan ada campuran dengan oli ya, dan kotor. Dan mesin siklus kotak piston digunakan untuk mendapat 4 langkah ya, tek masuk, kompres, ekspansi atau gerak ya, kemudian pembuangan. Dan satu power pada 2 putaran poros. Empat pakai sebut 4 langkah 4 tak. Masukin dulu tek, kompres, borong, kemudian pada mesin siklus 2 tak, siklus tenaga dihasilkan selama putaran dari porosnya. Kita lihat. Nah, dicapai dengan menggunakan tekanan udara. Itu di atas atmosfer udara luar ya. Untuk gas buang keluar dari silinder dan mengisi agar atau program. Pada penggunaan mengisi mesin keluar itu masuk dengan pengisian super cutting turbo. Ini dia tadi ya. Masuk dulu, kemudian di udara masuk ya, udara masuk, kemudian dikompres, itu kan panas ini, masuk bahan bakar, jadi ledakan, akan dorong piston akan didorong ke bawah. Itu baru akan sisanya akan keluar bahan bakar. Dan jenis-jenis mesin pembakaran dalam, variasinya. Dua tak, mesin penggantian pendidikan, gas atau mesin bensin. Mesin mobil ya, yang terkait dengan bahan bakar bensin atau gas, karena dia dikabutkan. Gas sudah langsung karena sudah bahan bakar. Dia bahan gas ya, itu tidak perlu dikabutkan. Kemudian ada biogas, campuran biasanya. Gas itu gas alami ya. Dan mesin gas kompresi rendah, mesin ya, itu bahan bakar dan di luar tingkat bensin ya. Kita baru kompres itu dengan karburator pembakaran mesin. Mesin alam ya, itu campuran digunakan tujuan yang sama ya. Campuran dan bakar gas dan udara ya. Dan pembakaran sumberan tanpa dan campur ini akan mengalir di dalam silinder dan kompres. Silakan kompresi, percikan listrik, membakar dan membakar dan kompres. Cepat, karena percikan, cepat dan tidak tidak resisten dan faktor sudah turun adalah Oke, setelah campuran gas yang dari kompres tadi akan memakai tekanan selama langkah kompres. Itu mendapatkan mesin atau percikan api. Karena itu rasio kompres merupakan parameter penting ya di dalam pembangunan pembakaran tanpa pra-pengapian. Tapi kalau dengan ada pra-pengapian itu lebih aman. Kalau tanpa pra-pengapian
kompres itulah yang menyebabkan panasnya udara. Ini rasio kompres adalah rasio volume silinder di awal dan di akhir rangka kompres. Semakin tinggi rasio kompresinya, tekanan maksimum lebih tinggi akan dicapai. Tapi ada batasnya juga ya. Kan untuk masuk di lagi, bakar akan memberi batasan. Jadi ada maksimalnya juga. Bisa semakin tinggi ada batas optimum. Kalau kita tambah lagi nanti dia bahan bakarnya jadi masalah. Untuk gas alam ya, misalnya rasio kompresinya sekitar 5 banding. Itu dari sekitar ya. Itu pengertian jadi ada pengertian perangnya sebelum pemanasan. Kemudian mesin diesel atau dia mesin minyak berat. Ada bahan bakar industri ya. Jadi dengan mesin di mana bahan bakar dan sudah campur mesin tadi ya, kompres, mesin diesel udara dikompres sebagai langkah kompres dengan bahan bakar masuk ya, pada akhir bakar udara. Jadi pembakaran disebabkan oleh panas kompresi tersebut. Ada sebuah mesin besar, khusus ini ya, sudah kompres sampai menjadi 30 atmosfer ya. Akan ruangan tetap kompres tinggi akan meningkat, suhunya akan meningkat ya. Yang apa yang dikabutkan tadi akan udara panas akan terjadi. Tadi sudah dari bahas juga rasio kompresi tinggi itu tentu untuk pembakaran ya, kompresi di atas itu untuk mencapai titik yang tidak meningkatkan batasnya. Tapi mau kompresi tinggi memang bagus, tapi lebih tinggi dari yang ini juga tidak akan ya, kita akan boros bahan energi untuk mengoperasikan perlu energi. Ya, rasio tekanan tergantung dari kecepatan mesin. Tidak ada faktor desain. Tekanan kompresi khusus mesin bisa sekitar 30 bar. Di atas itu dia tidak ekonomis. Dan mesin kecepatan tinggi yang kecil dan tekanan kompresi yang mesin-mesin bahan bakar ganda. Ada beberapa mesin ya campuran. Sekarang sudah mobil juga ada antara bensin dan gas. Itu dia nggak barengan. Biasanya dua penggunaannya. Dan mesin-mesin gas kompresi tinggi tadi bahan bakarnya yang lebih dari satu ini yang dikompres itu adalah bahan bakarnya ya. Lebih tinggi dia dibandingkan dengan mesin gas atau bensin yang konvensional. Nah, keuntungan PLTD, masih juga nanti ada kerugiannya ya. Dengan adalah desainnya sederhana, kemudian lebih kecil ya. Kebutuhan air pendinginnya terbatas. Dia tetap pakai pendingin ya, kalau mau belajar pakai ya, air dan oli. Kemudian kerugian standby-nya kurang ya, karena dia cepat aktifnya. Lebih murah dibandingkan bensin tentunya ya, kalau dibandingkan suara lebih mahal. Cepat startingnya ya. Dia start tidak lama sudah itu bisa dipakai. Dan nanti tidak perlu standby jauh-jauh hari atau jauh-jauh waktu. Jadi kalau diperlukan beberapa menit sebelumnya itu bisa. Berbeda dengan air atau yang lainnya perlu. Air juga perlu lama karena supaya stabilnya itu ya. Tidak ada knocking kan. Kalorinya lebih tinggi nih bahan bakarnya ya ukuran lebih kecil ya. Kan kalau ya,
itu banyak orang kan untuk kapasitas kecil dia lebih efisien dan pasti lebih besar ya dapat di beban itu dengan batas dia ya. Ada juga kerugiannya biaya peliharaannya operasinya tinggi karena bahan bakarnya mahal dibandingkan uap tapi dibandingkan bensin lebih murah ya uap sehingga nanti karena dia panasnya tinggi sehingga peliharaannya juga akan sehingga akibatnya apa biaya per kilowatnya lebih mahal dibandingkan uap. Tapi kalau untuk skala kecil ada lebih bagus ya. Nah, uap tidak juga yang kecil. Efisiensi uap yang kecil itu kan turbinnya efisiensinya rendah. Semakin besar dia akan lebih tinggi efisiensi. Kalau semakin efisiensi besar kecil, itu dibandingkan dengan bensin jauh lebih besar. Itu dibandingkan dengan uap yang lain ya. Kemudian juga lebih bising. Uap kan juga. Kemudian skala besar tidak bisa. Sehingga kalau besar dia dibangun beberapa paralel ya. Dibuat beberapa kapasitasnya tadi 5.000 horsepower. Kita perlu 50.000 ya, itu 10 buah. Beda dengan uap yang jauh ukurannya bisa lebih besar. Dan aplikasinya di mana? Ya, itu yang mobile dan bergerak ya. Kemudian dalam kapasitas yang terbatas. Kemudian untuk cadangan standby ya. Untuk membantu beban puncak. Itu kan malam ya untuk kita ya. Nah, siang dia istirahat. Uap itu butuh waktu. Bisa susah, butuh waktu lama. Kemudian untuk daya kecil sampai 500 kW. Genset itu. Ini layoutnya jauh lebih sederhana ya. Contohnya ada 3 unit cadangan itu bahan bakar kompres kan, itu kompres udara. Kompres udara di mana? Tapi kan energi sendiri. Iya. Baru buang. Office juga belum kerjanya sangat bagus, bukan kayak kalau ada kebutuhannya ada yang tetap sama ya, ada yang kemudian ada kecepatan konstan itu biasanya untuk paket kecepatan kabel biasanya untuk apa ya tadi pro segala macam itu ya untuk pembangkit listrik jadi putarannya tetap karena frekuensi yang dihasilkan tetap tes untuk setelah dia jadi apa daya yang dikasih dayanya awal kan terjadi ya itu bagus ya konsumsi bahan bakarnya apa liter per jam ya. Wah cara pengukurannya ya usaha kita ini melakukan ini ya ini kasih horsepower deh udah ini terlalu teknis ya nggak usah kita break gesekan exit thermal sudah di kabelnya ini mekanik ada yang gesek sistem bahan bakar pembangkit tenaga diesel sama ya karena dia butuhnya besar dia dikirim bahan bakarnya tapi tidak
memerlukan seperti uap ya, yang terlalu besar. Ya, pakai itu juga bisa. Kemudian disimpan ya. Contoh, penyimpanan uap tadi kan, uap, terlalu kompleks seperti bahan bakar uap. Fungsi dari injeksi tadi maka menurunkan minyak dari penyimpanan ke bahan bakar. Lalu pompa kan bisa dianalisis kecuali ditaruh di atas karena perlu juga ini kan gravitasi. Nah, ke atasnya naruhnya susah makanya dipakai pompa. Itu yang besar ya. Ya seperti mobil juga ada kan pompanya tuh dari bahan bakar karena tangki bahan bakarnya di belakang gitu kan, padahal mesinnya di depan. Kan? Itu kan gimana di jalan itu pakai pompa. Makanya setelah mesin berputar ya kan, karena ada aki untuk menggerakkan menyalakan mesin duluan. Kita tekanan bakar dibutuhkan ya masih kemudian mengukur berapa bahan bakar yang diperlukan. Kemudian waktu injeksinya, kemudian spray penyemprotan dan pencampuran bahan bakar dan udara yang dikompres. Ini berapa PATD ya, karena bersama pompa injeksi dan distributor. Beberapa jenis saja ya. Ini dia makanan tekanan ya. Apa saja bisa kita terlalu pompa individu sama masing-masingnya nozzle-nya spesifik pompa sendiri. Ini ada pompa injeksi ini ya, ini as, ini piston, distribusinya sama lah ya. Beberapa contoh. Kemudian karena bergerak ya, bahan metal itu nanti pelumasan ya. Piston itu perlu pelumasan. Kemudian di asnya tentu pelumasan adalah memasukkan minyak antara dua permukaan yang memiliki gerakan gerak ya. Supaya tidak terjadi gesekan. Pelumasan juga dengan kekentalan tertentu. Kalau sudah terlalu encer, itu juga sistem pelumasannya akan kurang. Fungsinya adalah untuk mengurangi gesekan, mengurangi kehausan, merusak bagian tertentu, untuk menutup ruang yang berdampingan dengan permukaan seperti piston dan silinder yang tidak terpisah. Walaupun ada itu tidak nyambung ya. Kemudian membersihkan permukaan karena kotoran tertentu, cair itu akan kita berkolom tertentu akan bawah akan kehausan. Kemudian menyerap kejutan antara bagian ada peredam dengan semacam peredam sehingga nanti juga akibatnya menurunkan kebisingan. Kemudian ini juga makanya dia nanti bersirkulasi mendinginkan ya sehingga panas air tadi akan didistribusikan sehingga panas akan turun. Ini nanti akan membantu resistor untuk menutup gas. Gas kalau ada cairan tidak bisa ngalir kan. Nah, kalau kosong dia gesekan gampang terjadi, gas juga gampang mulut gitu kan. Jika ada apa di permukaan atau lengket akan rusak. Juga tidak bisa menurunkan panas gitu. Karena udara itu terlalu rendah ya, itu semakin padat dia semakin bagus. Nah, makanya perlu nanti kekentalan tertentu ya. Dia akan menggunakan panas ya, disebabkan oleh gesekan. Kemudian yang diperlukan bagaimana saja ya, dinding, silinder dan piston ya gerak ya, piston dan gerak dan tempatnya. Terus engkol, bearing, piston, silinder, bearing, berputar ya. Yang bisa berkecil sama ya, ukuran saja.
dengan satu mesin. Nah, semua yang bergerak sama ujung dari yang bergerak. Sifat pelumas tadi, ya. Pertama, dia tidak harus mengubah keadaan anak spesifik yang tinggi, ya. Nah, dia kalau seperti air itu kan cepat uapnya kan, uap itu spesifik rendah, dia seperti oli gitu kan, bebas dari asam atau plastik, jadi dia tidak menyebabkan korosi bahan metal tersebut. Walaupun dia berlumasi, dia tidak merusak. Ya, pelumas harus dimiliki sebelum masuk mesin. Karena penyaring. Harus bebas dari debu, ya kan? Papan, ketat. Kalau itu kan itu sering diganti. Itu cukup banyak ya. Jadi pelumas itu terhadap bahan bakar itu ya kira 1%. Jika 100 liter bahan bakar ya 1 liter pelumas. Itu kira. Kemudian pelumas akan dipanaskan karena gesekan tadi ya. Dia gerak. Kalau juga diam di situ, kalau diam di situ dia lama-lama gimana entah spesifik panas ini, dia nanti akan meluap. Jadi harus sirkulasikan masuk ke daerah dingin, yang lebih dingin masuk lagi ke dalam panas. Jadi sirkulasi juga. Itu selalu sirkulasi. Ataupun air, ataupun dingin minyak. Dan air pendingin ya, itu biasanya air juga sirkulasi dan didinginkan juga dengan kipas. Nah, air itu air lebih mudah untuk dibandingkan. Nah, hampir 20% dari panas bukan menjadi energi dia. Kalau efisien tadi kan, 100%. Asap, apa di Singapura itu untuk keamanan tadi kan, tidak ada dari segi tadi kan rugi. Jadi dari segi supaya aman, awet, bahannya kita ambil. Jadi ada beberapa jenis itu tempatnya berbeda-beda ya. Air itu di dalam tuh, ya. Padat, ya. Dikebuk lagi ya. Dan itu bahasa yang digunakan ya. Dari mineral, kemudian ada grafit, putih, dan juga adalah itu dia untuk peri-peri tadi. Ini saya lihatkan prinsip kerja daripada diesel ya. Sudah ada contoh tadi. Nah, pertama ini ya. Diesel. Nanti baru kita bandingkan diesel dan bensin.
itu ya proses bisa. Nah, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan bagian keduanya ya. Jadi kalau di sel itu cuma 2 kali ketemu kita selesai. Baru kita masuk ke pembangkit jenis lain. Nah, itu yang kita bahas begini. Materinya tinggal diambil di Google Classroom atau di portal ya. Di portal hanya materi, kalau di Classroom ada video ya. Nah, sekian pertemuan kita dan hasil UTS kalian juga lihat di Google Classroom ya. Kalau di portal belum diaktifkan, sudah masuk cuma belum diaktifkan ya. Google Classroom sudah bisa dilihat. Nah, sampai situ aja kita ya. Kita minggu ini kita tutup kuliah kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan ya.